Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Rindi Lestari dengan NIM C1B019017, Prodi Manajemen di Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Hutang Pajak. Langsung saja, yang pertama ada timbulnya hutang pajak. Hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasar dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu deadline atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaan itu adalah kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Dua teori yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama ada ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya suara ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan oleh kepada wajib pajak. Yang kedua ada ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantaranya perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Selanjutnya keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Selanjutnya ada sifat hutang pajak. Yang pertama, sifatnya memaksa, yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan. Kedua, dapat pula wajib pajak yang terutang menunjuk orang lain untuk melunasi hutang pajak yang dimilikinya. Yang ketiga, hutang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang keempat, dapat dilakukan penyanderaan atau pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Yang kelima, mempunyai hak mendahulu terhadap hutang yang lain. Selanjutnya, penagihan hutang pajak. Jika jumlah hutang pajak telah dinyatakan dalam SKP, maka hutang tersebut harus dibayar dilunasi. Dalam pembayaran atau pelunasan hutang pajak, apabila terjadi kemungkinan wajib pajak tidak dapat membayar pajak hutang itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah atau fiskus adalah dengan cara penagihan hutang pajak secara paksa. Penagihan hutang pajak ialah perbuatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan tersebut meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindah bukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluarsa, dan surat keterangan hipotek. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua langkah sebagai berikut. Yang pertama, penagihan secara pasif adalah penagihan hutang pajak dengan cara A. Memberikan peringatan berupa penyerahan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. B. Apabila belum berhasil, dilanjutkan dengan surat teguran. C. Apabila cicilan pembayaran hutang pajak, apabila tidak ada maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan. Kedua, penagihan secara aktif adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Selanjutnya, hapusnya hutang pajak.
Dihapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pembayaran. Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Rohmat Soumitro 1988-45, yang diwajibkan dengan membayar hutang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak, bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak. Karena menguntungkan wajib pajak tidak merugikan wajib pajak, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari pemeriksa pajak, pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib penanggung pajak atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri hutang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. Kedua, pembayaran dengan cara lain. Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-Undang Pajak memperkenalkan pembayaran dengan cara lain, dalam arti pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang, melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenankan oleh dalam hukum pajak. Dengan demikian, pembayaran dengan cara lain tidak menggunakan uang sebagai alat bayar tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Rahmat Soumitro, pembayaran pajak dalam bentuk aturan pada masa kini tidak lazim lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar jumlah uang ke kas negara. Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada UUBM. Dalam UUBM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas materai atau materai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUBM. Ketentuan dalam UUBM menentukan bagaimana caranya menggunakan kertas materai atau materai tempel itu, sehingga kertas materai atau materai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat dipakai dengan kedua kalinya. Ketiga, ada kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya hutang pajak dalam bentuk kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat pajak atau selaku penagih pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan hutang pajak yang timbul, ternyata dapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang. Keempat, ada daluarsa. Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan, hak untuk melakukan penagihan pajak. Daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan untuk pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguh antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kelima, ada pembebasan. Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang mestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembayaran umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terjadi sanksi administrasi. Hutang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan, sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa pembayaran pajak. Pembebasan hanya diperlukan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun demikian, wajib pajak tetap wajib menantikan undang-undang pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berakibat
dapat dikenakan sanksi hukum pajak. Keenam, ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan hutang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, sebagaimana dikatakan oleh Rahmat Sumitra bahwa peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri hutang pajak dikenal dengan hukum pajak. Pajak yang terhutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena sawah kena musibah bencana banjir, serangan hama, dan sebagainya, atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan hutang ini, pengikatan pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terhutang. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar hutang pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh pejabat pajak. Tatkala permohonan dikabulkan, wajib pajak tidak lagi memiliki hutang pajak atau hanya sebagian yang harus dibayar karena pengurangan tidak secara keseluruhan. Peniadaan hutang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak dapat berupa sebagai A. Peniadaan sebagian hutang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas jumlah uang pajak yang seyogianya dibayar. B. Peniadaan secara keseluruhan hutang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.